Ini ngomong-ngomong tadi katanya ada orang mau mualaf di sini. Yang mana? Oh, sini Bu. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dikasih kursi. Mari Mbak, silakan. Halo Mbak. Halo, Mbak siapa namanya? Nama saya Intan, Pak. Dari Islandia juga? Bukan. Boten, Pak. Dari wajahnya seperti yang Bantul ini. Ngarang ya. Ngawur. Maaf. Gunung Kidul. Gunung Kidul malah. Mbak dari mana Mbak? Saking Bantul. Oh Bantul, bener awakmu Dok? Bener Bang? Bantul. Wah. Namanya siapa? Intania. Siapa? Intania. Wih ngomong apa kamu Dicepat gak apa-apa. Mbak siapa namanya? Intania, Gus. Mbak Intania siapa kompletnya? Panjang sekali. Oh namanya. panjang sekali. Oh, Mbak Intania. Intan. Agama sebelumnya apa? Saya Nasrani. Oh Nasrani. Ya. Kenapa mau masuk Islam nyari Gus Miftah? Oh, kenapa ya? Jadi gini. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Oh, saya itu kalau di Taiwan, di Hong Kong, saya panggilannya wali YouTube. Wali YouTube. Kenapa? Jadi gini Gus. Ini boleh cerita sedikit? Oh boleh. Untuk kamu apa sih yang enggak? Ya. Waktu Anda 30 detik mulai dari sekarang. Kok 30 detik? Ya, cepetan ya. Jadi gini, kalau boleh cerita, saya galau sebenarnya sudah lama. Galau ya? Ya, sudah lama dan pernah belajar juga agama Muslim, tapi karena tidak ada yang mengarahkan dan zaman dulu kan tidak ada yang booming YouTube dan segala macamnya seperti itu kan, jadi ya mandek di situ aja. Gitu. Stuck di situ ya? Ya, tapi perjalanannya sampai sini juga ini apa namanya, sering mengunjungi masjid. Tapi hanya sampai di halaman masjid. Oh, gitu. Karena penasaran dengan masjid ya? Ya pengen masuk tapi nggak berani lah. Ya nggak berani. Nggak berani. Hanya sampai di situ, hanya duduk, termenung, kadang berdoa. Sebentar Dok, sebentar. Gue ngomong sing Islam, sing Nasrani pengen yang masjid mlebu rawani. Kowe sing oleh yang masjid malah ratau yang masjid diancuk kowe iki doang. Sengit tau. Ini orang non muslim pengen masjid kok. Tepuk tangan boleh buat Mbak Intan. Angel. Kalau lagi di luar masjid terus tadi Mbak Intan bilang berdoa. Itu berdoanya pakai cara apa Mbak? Nah itu dia Mbak. Berdoanya dengan cara apa ya? Ya pokoknya intinya berkomunikasi aja dengan yang punya hidup gitu kan. Intinya apa yang saya rasa, apa yang saya pengen sampaikan ya itu tersampaikan gitu. Duduk diam di masjid gitu. Masjid mana aja yang saya lewatin ya udah berhenti di situ gitu. Tapi ada suatu titik di mana beberapa bulan yang lalu ada suatu kejadian yang membuat saya benar-benar drop dan memang benar-benar menangis sejadi-jadinya. Jadi ada keluarga yang benar-benar sakit dan itu karena perbincangan dengan saya terakhir kalinya dan itu kritis gitu. Pada suatu titik di mana pertama kali saya nyebut nama Allah itu doanya pertama kali menyebut kalimat Allah. Iya. Berapa bulan yang lalu? Ada 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya, pertama kali itu Gus. Dan itu perjalanan saya dari Bantul ke Gunung Kidul loh. Gitu. Dan di jalan itu memang saya nangis karena memang tidak fokus karena ada permasalahan itu. Terus dalam perjalanan berdoa, ya Allah sembuhkanlah. Waktu itu yang sakit kan Bude, sembuhkanlah Bude dan segala macamnya. Terus pada endingnya ada satu titik di mana di dalam perjalanan itu saya berdoa sembahyang ya. Itu saya menyampaikan bahwa kalau diizinkan biar saya doanya itu terarah, ada tujuannya jelas begitu. Izinkan saya masuk Muslim. Masya Allah. Kalau lihat Gus di YouTube. Dalam? Lihat Gus di YouTube. Oh jelas. Oh jelas. Artinya saya tidak pernah kenal kamu sebelumnya ya? Boten. Enggak kenal kan? Kalau kamu tahu saya kan belum tahu kamu. Sombong amat. Enggak, artinya ya beliau betul-betul hidayah gitu. Iya. Dan saya juga mohon maaf barangkali malam hari ini ada orang yang beragama lain. Saya punya prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.
Famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau iman, yang enggak ya silahkan gitu loh. Ya. Dan kamu enggak ada paksaan. Enggak ada. Enggak ada paksaan. Enggak ada. Artinya sukarela. Iya. Kamu datang ke sini juga dengan senang hati kan? Loh, ini perjuangan Gus, saya sampai sini Gus. Perjuangan. Perjuangannya gimana tuh? Jauh rumahnya. Naik apa ke sini? Kujanan. Iya. Kujanan loh Gus. Saya sebenarnya kan udah 2 kali ya ke Gus ya. Di? Sowan ke pondok. Oh, sowan ke pondok. Iya, sama santri. Oh, Terus, ketemunya santri ya? Sama Mas Santri ya. Oh, terus tadi diarahkan Mas Santri ke sini. Oh, pas acara sekalian. Oke. Ya, pas acara sekalian. Dan itu perjuangan pertama kali datang itu ke Gus itu kan sebenarnya diarahkan Jimpep dengan jalan yang gelap dan segala macam. Oh, pakai GPS. Ya. Oh, jangan percaya dengan GPS, Dok. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau besok lagi pakai GPS, kamu baca manual GPS, gunakan penduduk sekitar. Tanya ya. Malam ini saya datang sendiri Gus. Oh, kamu dari sendiri? Sendiri. Ke pondok? Iya. Oh, terus? Naik motor, kehujanan dari Bantul. Kamu kehujanan? Masya Allah. Perlu kehangatan? Oh, enggak. Salah, malah kehangatan. Iki lho. Cocok. Mualaf, mas jadi mualaf. Mualaf. Datang ke pondok. Santai saja, Dok. Tidak apa-apa sendiri dalam asmara. Asal selalu bersama Allah dalam takwa. Sampai pondok itu dipermudah sekali. Benar-benar tidak dilewatkan jalan yang sebelah sana yang gelap dan segala macamnya itu. Enggak, itu jalannya terang, banyak penduduk dan segala macamnya ya kan. Itu. Sampai ke pondok ketemu Mas Andre tadinya kan. Tapi kamu nggak diapa-apain sama Mas Andri? Enggak, diskusi aja. Oh, diskusi aja. Tadi kan saya mikirnya, Bu, kalau bisa. Kalau diapa-apain ya kamu harus maklum lah, karena dia belum sembuh. Kok malah maklum? Saya berpikirnya gini Gus tadinya, kalau bisa mungkin private aja ya. Tapi ternyata di sini nggak apa-apa. Mungkin jalannya memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Oke, Mbak Intan, saya mohon izin semuanya. Saya tuntun beliaunya untuk dan mohon maaf ya. Saya itu hampir tiap hari datangi sama orang untuk dituntun syahadat. Ya saya nggak tahu itu. Dan bahkan dulu sebelum saya kenal dengan Mas Deddy Corbuzier, saya sebelum kenal dengan Mas Deddy itu sudah diundang ke Belanda untuk mengislamkan satu keluarga di Belanda. Artinya kalau kemudian hari ini banyak orang bersyahadat, ya itu bukan karena saya. Ya. Karena bagi saya beban. Termasuk saya itu beban ketika mengislamkan seorang DJ Katy Butterfly. Yang 3 tahun yang lalu beliau seorang DJ sensasional dari Thailand dengan pakaian seminim itu, kemudian kenal saya. Ketika dia ketemu sama saya, dia bilang, saya itu seneng Gus kalau pulang nge DJ subuh dengar suara adzan. Coba, waktu itu agama dia Buddha. Orang Buddha dengar adzan subuh itu seneng. Lah awakmu malah micek, goblok. Anak-anak itu loh. Dan kemudian 2 bulan yang lalu dia kontak saya, tolong bimbing saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan you sekarang tahu, dia udah nggak mau nge-DJ, apalagi suruh pakaian seksi. Teman saya di Jakarta itu yang punya Kolesium, yang satu grup dengan Alexis. Bro, saya pengen ngundang DJ Katy. Kalau mau berpakaian seperti dulu, minta bayaran berapapun saya bayar. Saya tanya, tak godain, mau DJ Katy? No. Saya lebih nyaman dengan sekarang. Barangkali bayaran saya tidak seperti dulu. Maka selalu saya mengatakan apa? Lebih baik kita kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Oke, Mbak Intan. Saya terima kasih perjuangannya ke sini, dan sekali lagi Mbak Intan gak ada paksaan, dengan senang hati, dengan sukarela, karena Anda minta saya bimbing untuk 2 kalimat syahadat, dan saya tidak bisa menolak. Tirukan Mbak ya? Ya. Semua menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Intan, orang segini banyak, hari ini yang paling suci jenengan. Karena dalam hadis disebutkan ketika seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menjadi seorang mu'alaf, menjadi Islam,
maka dosa-dosanya kemarin semuanya diampuni oleh Allah. Anda seperti bayi yang baru lahir kembali. Maka tolong doakan saya, doakan semuanya, doakan Mas Dayat, Mas Paragon dan lain sebagainya supaya hajatnya kabul. Doakan ini apa Kyoto, semuanya lah kamu doakan. Karena malam hari ini yang paling suci kamu, Dok. Yang paling suci kamu. Dan saya selalu mengatakan kepada cowok-cowok, ingat cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iso. Jadi tolong kamu doakan Gus Miftah, mudah-mudahan Gus Miftah istiqomah, ya kan? Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kamu luar biasa malam hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Gimana perasaannya barusan tadi? Kayak aku perhatikan sepertinya agak sedikit mimpi-mimpi, Mbak. Gimana perasaannya? Ya, semoga kedepannya ketika saya berdoa, ketika saya sembahyang, tujuannya jelas. Ya, amin. Terarah. Kalau pengen belajar agama macam-macam, ada waktu silakan ke pondok, nanti ketemu Ustaz pondok. Walaupun tidak ketemu saya, bisa ketemu yang lain. Ya, terima kasih. Sudah punya mukena? Sudah. Oh sudah, nanti tak kasih lagi. Terima kasih. Tak kasih sebagai tanda syukur saya kamu bersahadat. Ya ingat, bukan sebagai mas kawin, oke? Okay? Yuk, dicetake. Udah menikah belum? Sudah. Oh sudah. Sudah. Alhamdulillah. Dan suami kamu gimana? Gimana? Ada di rumah. Oh, beda agama? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh ya sudah. Nanti jangan dikira-kira Miftah provokator, jangan. Agama itu kan pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Oke. Dan keputusan masing-masing. Iya. Pertanggungjawabannya juga masing-masing. Masing-masing. Betul. Iya. Terima kasih Mbak Intan, tepuk tangan untuk beliaunya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Intan.